Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berhubung sholat maghrib sudah selesai, jadi sekarang kita lanjut pembahasan bagaimana proses terjadinya manusia, ataupun dari beberapa penyampaian awal oleh pemateri tadi, jikalaupun masih ada penjelasan-penjelasan yang belum jelas, saya kasih lagi kesempatan untuk bertanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, ya, jadi tidak ada yang ingin bertanya. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada bagaimana proses terjadinya manusia itu, dan itu akan dijelaskan oleh pemateri kita di kajian kita sore hari ini. Jadi saya berikan waktu dan kesempatan. Ya, baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi tadi secara filosofis jiwa itu aktualitas potensial. Nah, bagaimana jiwa itu muncul? Nanti kita lihat di proses kejadian manusia bahwa jiwa ini muncul dari materi. Jiwa ini satu substansi yang muncul dari materi. Kita di pembahasan sebelumnya kita pernah bahas bahwa sesuatu yang potensial itu bisa menjadi aktual, dia butuh faktor eksternal. Nah, kerangka prinsip itu yang saya pakai nanti dalam menjelaskan dari mana jiwa itu muncul. Nah, gitu. Nah, sebelum itu teman-teman, saya mau sampaikan ada dua pandangan dualisme, pandangan dunia dualisme yang melihat tentang jiwa dan jasad. Nah, pandangan dunia dualisme yang melihat jiwa dan jasad itu, misalnya ada, kita lihat pandangan Plato dan Descartes. Nah, Platonis dan Kartesian. Jadi ada pandangan dunia dualisme yang melihat tentang bahwa jiwa dan jasad itu adalah dua eksistensi, bukan satu eksistensi, dualisme yang gitu. Nah, Plato melihat bahwa jiwa itulah jiwa yang menggerakkan jasad. Jadi menurut Plato, jiwa dan jasad itu bukanlah satu hubungan. Maksudnya jiwa dan jasad itu tidak memiliki hubungan secara alamiah. Tadi jiwa dan jasad itu beda. Menurut Plato beda. Jadi Plato melihat bahwa jiwa itu yang membuat jasad itu bergerak. Jadi jasad itu bergerak karena jiwa. Itu menurut Plato. Nah, kalau itu tapi itu ditentang oleh Kartesian atau Descartes. Bahwa Plato mengatakan bahwa jiwa itu semacam energi mekanistik gitu, semacam energi mekanistik di mana jiwa itu menggerakkan jasad secara mekanistik, semacam jam lah itu. Jam itu bergerak secara mekanistik karena baterai gitu. Jadi jasad itu bergerak secara mekanik, semacam mekanik yang bergerak karena jiwa. Nah, gitu. Jadi antara jasad dan jiwa dia tidak memiliki hubungan secara alamiah. Nah, gitu. Nah, terus itu ditentang oleh Kartesian atau Descartes. Descartes melihat bahwa jiwa itu bukan yang menggerakkan jasad. Jadi jasad itu tidak digerakkan oleh jiwa. Jiwa itu fungsinya adalah membuat gerak jasad itu menjadi terkontrol. Itu menurut Kartesian atau Descartes menganggap bahwa yang menggerakkan jasad itu bukan jiwa. Jadi
jiwa itu tugasnya itu membuat gerak jasad menjadi terkontrol, supaya jasad itu geraknya terkontrol saja. Jadi yang membuat jasad itu bergerak bukan karena jiwa. Jiwa hanya membuat jasad itu geraknya menjadi terkontrol. Nah, gitu menurut Cartesian. Tetapi antara baik Plato maupun Descartes itu sama-sama memiliki pandangan dualisme, bahwa melihat jasad dan jiwa itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda maksudnya begini, bahwa antara jiwa dan jasad itu tidak memiliki hubungan secara alamiah. Itu tidak memiliki hubungan secara alamiah. Jadi antara jiwa dan jasad dia hanya memiliki hubungan secara kebetulan saja. Nah, kalau begitu, begini. Jadi baik Plato maupun Descartes, mereka melihat bahwa jiwa dan jasad hanya memiliki hubungan kebetulan saja. Misalnya begini loh, Anda ke terminal, Anda tunggu bus yang datang ke terminal ini ya, bus. Misal Anda di terminal Bima. Anda tunggu bus di luar toh. Anda mau ke Sila atau mau ke Dompu. Nah, jadi karena bus pertama itu yang lewat, nah maka bus itu yang Anda naiki. Nah, kalau bus lain yang datang, maka bus itu yang Anda naiki. Jadi Anda naik bus A itu kebetulan bus A saja yang lewat. Jadi kalau datang bus B ya Anda naik bus B. Kalau bus B yang duluan, bus B saja yang naik. Nah, jadi Anda naik ke mobil itu hanya kebetulan bus itu saja yang lewat. Tetapi coba perhatikan, antara bus dan sopir itu tidak memiliki hubungan secara alamiah. Coba Anda cubit atau Anda pukul busnya, apakah supirnya akan merasakan sakit? Tidak. Jadi begitu Descartes baik Plato melihat hubungan antara jiwa dan jasad. Tidak ada hubungan yang alamiah. Jadi hubungannya hubungan artifisial saja, hubungan kebetulan saja gitu. Karena dia melihat bahwa jiwalah yang menggerakkan jasad. Jadi dan Cartesian melihat bahwa jasad itu jiwa hanya membuat jasad itu geraknya menjadi terkontrol. Jadi tidak ada hubungan secara alamiah, tidak ada hubungan yang menyatu antara jiwa dan jasad menurut pandangan mereka. Nah, makanya saya nulis semacam itu. Ketika Anda naik bis, Anda rusaki busnya, sopirnya tidak akan sakit, tetapi beda kalau Anda pada manusia. Coba Anda lihat, kalau jasadnya diganggu, nah, jiwa akan merasakan sakit itu. Kalau pada manusia, misalnya, coba Anda cubit jasad, nah, jiwa akan merasakan sakit, gitu. Jiwa akan merasakan sakit. Nah, atau sebaliknya, coba Anda hina jiwa manusia, jasadnya akan memberi reaksi yang lain. Coba Anda, misal saya caci maki dia, saya hina dia, saya hina caci maki jiwanya. Nah, pasti reaksi pada jasadnya muncul, gitu. Dan matanya melotot atau mukanya menjadi geram, marah karena saya caci maki jiwanya. Misal kalau jiwanya saya sentuh, mungkin gemetar tubuhnya. Itu menjelaskan bahwa antara jasad dan jiwa adalah hubungan yang menyatu. Ada hubungan secara alamiah, bukan hanya kebetulan saja. Jadi bukan hubungan yang terpisah, gitu. Kenapa begitu? Nanti kita lihat. Nah, di mana jiwa itu muncul? Apa jiwa itu? Yang jelas jiwa muncul dari jasad. Gitu. Untuk sementara saya katakan jiwa itu muncul dari jasad. Gitu. Nah, sekarang gini, dari mana jiwa itu muncul? Bagaimana proses kejadian manusia? Pada awalnya, gitu. Pada awalnya, ketika pada awalnya itu janin. Nah, janin ini potensi jasad. Nah, potensi jasad. Nah, sebelum janin dia zigot. Nah, gitu. Sebelum zigot dia sperma dan ovarium, gitu. Pada manusia ini.
Maka dalam pendekatan biologis gitu, kejadian manusia dalam pada sisi biologis itu ketika sperma bertemu dengan ovari, maksudnya setetes air mani itu kemudian bertemu dengan ovarium, maka dia akan membentuk yang namanya zigot, yang membentuk namanya janin. Di dalam janin ini ada yang namanya zigot. Nah, zigot inilah potensi jiwa. Nah, pada saat dia zigot, janin ini sudah hidup dia sudah menjadi satu subjek, sudah hidup dia. Nah, gitu. Pada saat dia janin ini sudah hidup, janin ini sudah hidup. Nah, maksudnya dalam diri manusia pada saat dia janin, zigot ini adalah potensi jiwa, sedangkan janin itu sendiri adalah potensi jasad. Nah, coba ini pembahasannya abstrak, tetapi begini, prinsipnya begini. Nah, di sini masih pada saat dia zigot, dia belum jiwa ini masih materi murni, dia, masih materi murni, belum ada jiwanya, tetapi masih materi murni. Sama dengan begini, saya kasih tahu prinsipnya begini, sama dengan begini. Misalnya kayu dan arang, Nah, pada saat dia kayu, arangnya ini 0%. Nah, kayunya masih 100%, iya kan? Nah, gitu. Maksudnya pada kayu ada potensi arang, iya kan? Pada saat sesuatu kayu, arangnya 0%, kayunya masih murni ini 100%. Nah, pada saat dia zigot, nah jiwa ini masih 0%. Gitu. Materinya masih murni 100%. Ini masih 100%. Gitu. Nah, ketika ada faktor eksternal yang menghampiri, faktor eksternal pada kayu atau yang kita sebut api, ya kan? Anda bisa lihat, misalnya pada saat ada faktor eksternal yang mendekati kayu atau kita sebut api, ketika api mulai membakar kayu, Anda bisa lihat potensi arang pada kayu mulai muncul 25%, sehingga kekayuannya berkurang menjadi 75%. Begitu. Semakin api lama membakar, Anda akan semakin menyaksikan bahwa arangnya 50%, kemudian kayunya berkurang menjadi 50%, begitu. Sampai ketika dia murni, kayu ini semua terbakar oleh api, Anda bisa lihat arang murni 100%, kayunya sudah hilang sepenuhnya, kayunya menjadi 0%. Nah, ini prinsip yang sama. Menggunakan prinsip ini saya mau jelaskan ini, gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi dengan menggunakan prinsip gerak, nah faktor eksternal maksudnya begini, ya kan? Dalam janin kan, ketika seorang ibu mengandung, ya kan, tentu dia akan makan minum. Nah, itulah sebagai faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan janin, gitu. Jadi begitu. Kalau ibunya tidak mencukupi kebutuhan nutrisinya, kebutuhan makan minum, mungkin janin tidak akan berkembang. Dia akan sakit atau apalah, janin tidak akan berkembang, gitu. Maka itu yang saya maksud faktor eksternal itu. Nah, maka pada saat janin ini, zigot ini sudah ada, begitu. Maksudnya pada saat janin dalam kandungan itu, jiwa itu sudah ada, yaitu lewat zigot. Dan zigot ini yang membuat janin itu hidup. Nah, gitu. Nah, gitu. Ketika muncul faktor eksternal, ketika berkembang atau menyempurna janin ini, ketika zigot ini menyempurna, pada awalnya yang dihadapi oleh zigot ini, dia berada maksudnya pada awalnya jiwa manusia pada awalnya itu dia berada pada daya jiwa tumbuh-tumbuhan atau daya nutrisi. Nah, makanya begini. Nah, pada saat dia janin, pada saat janin berada di
di dalam perut, zigot ini, potensi jiwa ini, dia berada pada jiwa tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia dulu pernah masuk ke makom tumbuh-tumbuhan atau pernah ada pada jiwa tumbuh-tumbuhan, yaitu yang kita sebut dengan daya nutrisi. Kenapa saya sebut zigot pada saat ini, pada saat berada pada awalnya zigot itu hanya dia berada pada daya nutrisi. Sebab untuk berkembang janin ini, karena untuk berkembang janin dia butuh yang namanya daya nutrisi, yaitu daya makan dan minum. Daya makan dan minum. Nah, jadi jiwa manusia dulu pernah berada pada makom tumbuh-tumbuhan, jiwa tumbuh-tumbuhan yang kita sebut dengan daya nutrisi. Daya nutrisi ini sebenarnya jiwa tumbuhan, jiwanya tumbuhan. Jadi manusia dalam kandungan pernah masuk atau pernah melewati yang namanya makom tumbuh-tumbuhan, gitu. Karena ini murni loh. Coba Anda lihat kandungan itu. Coba Anda tanya saja ahli medis itu. Pada saat janin ini ada di perut, dia hanya butuh yang namanya nutrisi, daya makan dan minum. Tidak butuh yang lain dia. Janin tidak butuh yang lain. Dia hanya butuh nutrisi, makan dan minum, gitu. Nah, gitu. Dia hanya butuh ini daya makan dan nutrisi. Nah, untuk berkembang. Nah, kenapa saya sebut daya nutrisi ini sebagai jiwa tumbuh-tumbuhan? Karena begini, coba kita definisikan dulu tumbuh-tumbuhan itu. Apa itu tumbuh-tumbuhan? Apa itu tumbuh-tumbuhan? Nah, Anda jangan bilang begini. Anda jangan bilang tumbuhan itu beranting, bercabang dan punya daun. Nah, nanti kaktus itu tidak masuk sebagai tumbuh-tumbuhan. Anda jangan definisikan begini. Tumbuh-tumbuhan itu harus beranting, begitu. Nah, nanti rumput dah masuk. Nah, padahal dia juga tumbuh-tumbuhan. Tetapi dalam mendefinisikan tumbuh-tumbuhan, lihatlah unsur universal yang dimana semua tumbuh-tumbuhan itu masuk. Maksudnya dalam mendefinisikannya, Anda tidak menggugurkan salah satu jenis tumbuh-tumbuhan. Dimana unsur universal semua tumbuh-tumbuhan masuk itu adalah bahwa tumbuhan adalah apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah sesuatu yang memiliki kecenderungan daya nutrisi atau daya makan minum. Nah, maka semua tumbuh-tumbuhan masuk, gitu. Ketika Anda mau definisi apa itu tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan adalah sesuatu atau tanaman yang memiliki kecenderungan pada daya nutrisi, daya makan dan minum saja. Nah, pada saat itu, jiwa manusia itu pernah ada pada makom tumbuh-tumbuhan, jiwa tumbuh-tumbuhan, yaitu pada saat dia berada pada posisi di mana dia hanya jiwa manusia hanya membutuhkan yang namanya daya nutrisi, daya makan dan minum saja. Nah, gitu. Nah, pada saat janin ini, ketika zigot sudah ada di dalam janin dan mulai bergerak, pada saat itu yang dia butuhkan adalah daya nutrisi. Maka saran medis yang baik itu daya nutrisi pada awal-awal itu adalah bukan menyusui. Itu kalau sudah bayi memberi nutrisi yang bergizi dan sehat, nah, gitu. Nah, sekarang pada saat ini, nah, gitu. Pada saat dia zigot, jiwa itu 25%. Apa? 20. Dia masih 0%. Materinya masih 100%. Materi masih 100%, gitu. Setelah kemudian zigot janin ini berkembang karena daya nutrisi tadi, ya kan? Karena faktor eksternal, kemudian janin berkembang. Kemudian janin berkembang maksudnya dia menuju kesempurnaannya lagi, berkembang pada kesempurnaannya, gitu. Sehingga janin ini, jiwa manusia setelah daya nutrisi, dia masuk ke ada yang namanya daya syahwat, gitu. Atau jiwa binatang. Gitu. Daya syahwat itu adalah daya yang memiliki kecenderungan cinta kasih.
cinta kasih, menghindari bahaya, senang bahagia, begitu, nikmat atau tidak nikmat, begitu. Jadi jiwa manusia setelah melewati daya nutrisi, selanjutnya evolusi jiwa manusia itu dia berkembang pada yang namanya daya syahwat atau jiwa binatang. Nah, pada daya syahwat ini, di sini jiwa manusia memiliki yang namanya kecenderungan pada cinta kasih, menghindari bahaya, makan minum, gitu, sedih dan bahagia. Ini, nah, pada saat itu jiwa manusia pernah ada pada makom binatang atau pernah melewati jiwa binatang. Nah, makanya jangan heran ketika Anda lihat manusia secara naluri itu kemudian bisa bertindak seperti binatang. Karena manusia pernah melewati makom binatang. Itu. Pada awalnya makom tumbuh-tumbuhan, setelah dia berkembang lagi pada kesempurnaan, dia sampai pada yang namanya daya syahwat atau jiwa binatang, makom binatang. Nah, itu. Itu jiwanya, sedangkan janin ini semakin membesar membentuk jasad. Nah, tetapi jiwanya, begini dia, proses perjalanan jiwa itu dia tidak seperti ini, tidak seperti berkembang seperti jasad ini, enggak. Nah, kalau janin dialah yang perkembangan jasad itu Anda bisa lihat itu pada perkembangan janin, karena janin ini potensi jasad. Tetapi di dalam janin ada yang disebut zigot. Nah, zigot itu potensi jiwa. Nah, maka perkembangan jiwa itu, ya kan, dia melewati makom, ya kan, dia melewati makom sesuatu berkembang. Semakin janin ini berkembang membentuk jasad, maka di dalam diri jasad atau di dalam diri janin itu zigot pun akan berkembang pada makom sesuatu. Makanya pada makom pertama yang dihadapi oleh jiwa adalah daya nutrisi tadi, daya jiwa tumbuhan. Setelah dia berevolusi menyempurna lagi, zigot, jasad semakin, janin semakin membentuk jasad yang lebih besar, semakin jasad mulai terlihat lah. Umur kandungan makin besar, mulai ada jasad. Nah, di dalam jasad itu zigot pun semakin berkembang. Maka perkembangan selanjutnya dia tadi di daya syahwat. Nah, maksudnya jiwa itu berada pada daya syahwat. Ini kadang perkembangan zigot, perkembangan jiwa manusia itu akan mempengaruhi ibunya yang mengandung, sehingga seorang ibu punya kecenderungan ingin makan ini, makan itu. Cepat, kadang orang hamil cepat marah, rentang marah, dan itu perkembangan zigot di dalam, perkembangan jiwa dalam janin itu. Nah, dia akan mempengaruhi juga keluar, karena dia berada pada, karena tadi selanjutnya setelah daya syahwat dia berkembang pada apa? Setelah daya nutrisi dia berkembang pada daya syahwat tadi, kecenderungan cinta kasih, marah, kayak gitu. Atau kecenderungan pada bahaya, gitu. Kecenderungan bahagia, sedih, itu pada daya syahwat. Maksudnya daya insting, naluri, itu yang di makom binatang. Tapi nanti kita lihat, semuanya bermanfaat itu, bukan tidak bermanfaat. Kenapa Tuhan memberi pelajaran begitu pada perjalanan jiwa manusia? Semua punya manfaat loh. Makanya begini, kan biasanya Anda lihat loh, misalnya di Al-Quran itu kan kenapa manusia disamakan dengan binatang ternak, dengan tumbuhan? Karena yang tidak memanfaatkan potensi-potensi yang pernah dilewati dalam diri. Nah, coba Anda, kalau Anda belajar Al-Quran, kalau Anda pernah belajar Al-Quran, tidak ada Anda temukan dalam satu ayat Al-Quran pun Tuhan itu meniupkan jiwa pada manusia, tidak ada. Yang ditiupkan itu cuma ruh. Makanya jiwa muncul dari materi. Anda buka saja, tidak ada Anda temukan bahwa Tuhan meniupkan jiwa pada manusia, tidak ada. Nah, satu referensi misalnya di Al-A'raf 172, gitu. Di sana Tuhan hanya meniupkan roh manusia dan mengambil persaksian pada jiwa manusia, tidak ada. Anda lihat juga di Quran surat Asy-Syam ayat 8, 7 sampai 10, tidak ada. Tuhan hanya mengilhamkan pada jiwa itu dua jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran itu yang nanti setelah ini, setelah daya syahwat, ketika jiwa terus berkembang, berevolusi nanti,
Nanti saya jelaskan, saya kaitkan dengan Al-Quran. Begitu. Makanya Anda tidak temukan di ayat manapun Tuhan mengatakan meniupkan jiwa pada manusia, tidak ada. Jadi Tuhan hanya meniupkan ruh saja. Begitu. Sumber kehidupan pada manusia. Jadi jiwa itu muncul bersama jasad. Dari jigot itu, potensi janin. Makanya saya bilang pembahasan kita ini abstrak, tetapi ada prinsipnya, prinsip gerak yang saya pakai gitu. Nah, selanjutnya setelah jiwa lagi mengalami kesempurnaannya, janin mengalami kesempurnaan, jiwa kemudian sampai pada yang namanya daya fikir. Daya fikir. Daya fikir ini yang disebut jiwa manusia. Jiwa manusia. Tadi yang pertama yang dilewati oleh jiwa itu adalah daya nutrisi, makom tumbuh-tumbuhan. Setelah berevolusi dia sampai pada jiwa syahwat, daya syahwat, makomnya binatang. Setelah berevolusi lagi kesempurnaannya karena faktor eksternal, setelah janin berkembang, jiwa pun berkembang sampai pada yang namanya daya fikir. Nah, daya fikir dia. Ini yang disebut jiwa manusia, gitu. Daya fikir. Nah, pada awalnya pada manusia itu, teman-teman, pada awalnya pada manusia, daya fikir yang diterima oleh jiwa ini pada awalnya pikiran itu ada yang disebut akal potensi. Akal potensi dia. Atau akal materi. Akal materi. Anda kalau belajar filsafat, Anda akan lihat ada istilah-istilah akal dalam filsafat itu. Ada akal potensi, ada akal mustafat, ada akal aktif, ada akal hayula, ada akal pertama, sampai akal 10 lah gitu dalam istilah para filsuf muslim. Coba perhatikan. Selanjutnya jiwa manusia itu berevolusi atau berkembang pada yang namanya, maksudnya dia sampai pada yang namanya makom kemanusiaan, jiwa kemanusiaan yang disebut daya fikir. Nah, pada saat jiwa manusia sampai pada daya fikir, akalnya, akal manusia. Maka saya bilang dari awal tadi, ada 5 substansi dalam filsafat itu. Jiwa dan akal juga adalah substansi. Maka akal juga itu substansi. Dia muncul dari materi. Cuman yang diamanatkan oleh Tuhan, misalnya dalam Al-Ahzab ayat 72 itu, yang diterima oleh manusia itu adalah kebebasan itu. Bukan dia itu yang diterima itu kebebasan atau yang Anda sebut dengan kemerdekaan. Yang diterima oleh manusia yang tidak disanggupi oleh langit dan bumi itu hanya manusia yang terima. Itu sebenarnya kemerdekaan, kebebasan manusia. Manusia dengan akal manusia menjadi bebas karena telah menerima amanah. Nanti saya jelaskan. Nah, begitu. Makanya pada saat daya fikir pertama yang dialami oleh jiwa, yang pertama, akal yang ada pada manusia itu akal potensi, akal material. Nah, apa itu akal material? Akal material adalah akal yang dimana ketika dia ingin memahami sesuatu, dia harus ditunjukkan sesuatu. Maksudnya dia harus ditunjukkan materinya, gitu. Tidak bisa Anda jelaskan konsep. Ini pada anak kecil. Ini bukti. Anda bisa buktikan yang saya jelaskan. Akal potensi atau akal material, apabila akal-akal seperti ini dalam memahami sesuatu atau mau mengenal sesuatu, dia tidak bisa paham kalau konsepnya yang dijelaskan. Tetapi ketika Anda ingin menjelaskan sesuatu, mengenalkan sesuatu pada akal potensi, dia harus ditunjukkan materinya. Misal pada anak kecil, Anda lihat pada anak kecil, Anda jelaskan kambing pada anak kecil, tidak paham dia. Tetapi kalau Anda tunjukkan ini kambingnya, dia baru bisa. Nah, itu manusia pernah ini. Kita semua ini pernah berada di makom ini. Di mana akal kita itu sifatnya adalah akal potensi, akal material. Di mana untuk memahami sesuatu, Anda butuh ditunjukkan materi. Coba jelaskan malaikat pada anak kecil. Tidak paham dia konsepnya, tidak paham. Ya, coba Anda jelaskan pohon pada manusia. Tidak paham. Pada anak kecil tidak paham. Tetapi kalau Anda tunjukkan ini, nah, dia akan paham.
Dia akan tahu. Maksudnya Anda tunjukkan langsung materinya. Baru akal-akal potensi ini akan paham sesuatu. Dia tidak paham sesuatu kalau Anda sampaikan konsepnya. Misalnya Anda jelaskan kambing itu suaranya begini, Anda paham anak kecil itu. Karena akalnya masih akal potensi, akal materi, nah, gitu. Tetapi kalau Anda tunjukkan bentuknya, dia akan paham. Nah, gitu. Kadang banyak manusia ini setelah dewasa visinya, akalnya masih akal potensi. Itu orang-orang bodoh itu. Nah, harus masih tunjukkan. Nah, ini fakta loh. Coba Anda lihat loh, berkenaan dengan teologi, akal-akal manusia yang akal-akal potensi atau akal materi ini, ketika berkenaan dengan teologi, paham maksudnya ketika berkenaan teologi? Maksudnya ketika berkenaan dengan ketuhanan, akal-akal materi ini, dia ketika ingin memahami Tuhan, dia harus tunjukkan Tuhannya. Makanya dia gambarkan Tuhan sebesar gajah, atau baru dia buat Tuhan itu. Iya. Makanya orang-orang menyembah berhala itu ini akal materi. Iya, karena dia memahami Tuhan itu harus secara materi. Nah, dia tidak paham kalau Anda sampaikan konsep Tuhannya. Tetapi baru dia paham Tuhan itu berkenaan dengan teologi, dia harus ditunjukkan dulu bentuk Tuhan. Nah, saya pikir Anda punya akal bisa berpikir apa maksud saya gitu. Anda pahamlah. Makanya orang-orang seperti itu ini akalnya masih akal anak kecil, akal potensi. Iya, bahwa ketika dia harus memahami sesuatu, materinya harus ditunjukkan. Makanya ketika berkenaan dengan teologi, ketika dia dikenalkan Tuhan, mana? Dia harus lihat bentuknya dulu. Makanya orang-orang yang mempertuhankan sesuatu dalam bentuk akalnya akal materi, akal anak kecil gitu maksudnya. Ah, gitu. Coba hapus dulu. Masih berlanjut ini di proses gitu. Ya, hapus semua tuh. Gampang saya tulis dulu. Iya, jangan Anda anggap dewasa fisikmu, Anda sudah berkembang pikiranmu. Mungkin pikiranmu masih akal materi. Iya, coba Anda belajar di kampus. Kalau Anda mata kuliah filsafat, ada kan di subjek filsafat itu subjek formal dan subjek material. Nah, itu dijelaskan itu. Nah, seperti itu. Akal-akal material itu orang yang memahami konsep filsafat secara material itu harus berkenaan dengan bentuk. Dia tidak paham unsur formal filsafat. Saya sih pernah belajar di semester 2 dulu itu. Mata kuliah filsafat kan dia bahas itu. Ada dua unsur subjek filsafat itu. Ya kan, materi dan formal. Unsur materi secara formal dan secara materi dan formal itu. Ya, tadi jiwa ya. Jiwa tadi sudah sampai pada daya pikir. Daya pikir atau jiwa manusiawi. Nah, jiwa manusia. Nah, pada daya pikir tadi yang muncul dari awal pada daya pikir tadi akal materi. Wah, akal material atau potensi lah, akal potensi. Nah, setelah berkembang lagi, maksudnya tadi manusia berkembang, jasad manusia berkembang ini, atau sudah melahirkan lah. Kalau daya pikir ini, ya kan, dia sudah. Makanya kenapa? Biasanya Anda lihat begini teman-teman. Kadang seorang ibu itu kalau dia mengandung sudah besar perutnya, kadang dia sering ngomong dengan kandungannya. Nah, dia mau ajar karena janin itu jiwanya sudah bisa menangkap itu. Sudah hidup, sudah sampai pada David, tetapi dia tidak akan paham, mesti dia tunjukkan materinya. Dia tidak paham. Paling yang dikenalkan itu dia sebut ibu, bapak, seorang orang tua itu dalam mengenalkan apalah. Karena sudah jiwa itu sudah menerima, sudah sampai pada makom daya fikir dalam perut itu. Ketika kandungan sudah berusia 8 bulan atau 9 bulan, maka jiwa tadi sudah sampai ini ke daya fikir. Ini terus yang akan berkembang sampai manusia lahir dan besar. Tergantung apakah daya fikir, akal material ini akan berkembang menjadi akal aktual, akal aktif sampai menemukan Tuhan. Itu tergantung pada pengetahuan apa yang dapat oleh manusia. Ini menarik kajiannya supaya Anda paham perjalanan akal manusia itu bagaimana. Nah, jeda dulu aja, nanti lanjut. Kita tetap lanjut, tidak apa-apa. Oke, baiklah teman-teman. Kebetulan sudah azan Isya, jadi kita jeda dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar saja, nanti saya selesaikan 30 menit lah. Ya baik, berhubung azan isanya sudah selesai, jadi sekarang kita lanjut pada pembahasan mengenai jiwa tadi. Dan waktu kesempatan saya langsung berikan kepada pemateri. Ya, baik, kita lanjut ya. Tadi jadi kita sampai pada pembahasan bahwa jiwa manusia sampai pada daya pikir atau makom kemanusiaan. Jadi pada saat jiwa berada pada makom manusia atau daya pikir, yang pertama daya pikir itu akal yang pertama pada daya pikir jiwa yang dihadapi oleh jiwa manusia itu yang pertama akalnya akal material tadi saja. Nah, akal material atau akal potensi ini supaya dia bisa aktual, maksudnya supaya akal ini menjadi aktual gitu. Akal material ini dia harus berkomunikasi dengan akal pertama. Akal pertama. Apa itu akal pertama? Kalau dalam istilah agama, akal pertama ini Nur Muhammad. Nur Muhammad dia. Kalau dalam berkenaan dengan dalam istilah teologi, akal pertama ini Nur Muhammad. Maksudnya akal pertama kan ada. Anda kalau belajar filsafat, ada yang disebut pertama yang Tuhan ciptakan itu adalah akal, pena dan akal begitu. Nah, gitu. Cuman saya lebih fokus pada aspek pengetahuannya dulu lah, gitu. Tidak mengentalkan kajian ini pada unsur agamanya, gitu. Nanti ada kajian-kajian lain lah kita bahas. Nah, makanya akal material, supaya bagaimana cara akal material tadi aktual. Maksudnya aktual itu begini, bahwa ketika manusia ingin memahami sesuatu, tidak mesti dia harus ditunjukkan materinya. Maksudnya ketika disampaikan konsepnya dia langsung paham. Nah, gitu. Makanya akal material ini supaya aktual, akal material ini harus dia berkomunikasi atau berkontaminasi dengan akal pertama yang disebut atau Nur Muhammad gitu. Nah, untuk sampai pada akal pertama, supaya bisa berkomunikasi dengan akal pertama, akal material ini, dia harus sampai dia harus melewati yang namanya akal aktif. Akal aktif kalau dalam istilah agama ini yang disebut Jibril. Gitu, Jibril dia. Akal aktif ini Jibril. Akal pertama ini Nur Muhammad. Gitu. Jadi akal potensi pada manusia ini supaya bisa sempurna memahami hakikat atau sesuatu, dia harus sampai pada akal pertama yaitu Nur Muhammad. Nah, untuk penghubung daripada akal pertama Nur Muhammad, Anda butuh yang namanya akal aktif atau yang disebut Jibril. Itu penghubung. Nah, sehingga akal potensi ini atau akal materi ini dia akan menjadi yang namanya akal, sehingga dia menjadi akal aktual. Akal aktual. Nah, gitu. Apa itu akal aktual? Akal aktual adalah akal yang dalam memahami sesuatu, ketika dia memahami sesuatu, dia menggunakan tindakan berpikir. Ini kalau dalam istilah logika, ini yang disebut dengan ilmu ujhuli, ilmu sulit lah, atau ilmu yang membutuhkan perhitungan, ilmu najhari. Kalau Anda belajar logika, Anda dapat ini ilmu najhari gitu. Ilmu yang membutuhkan tindakan berpikir. Kalau Anda baca dalam logika itu ada, misal kalau Anda baca ringkasan logika Muslim itu, Anda dapat pembagian ilmu itu. Nah, makanya supaya akal material atau akal potensi ini bisa menjadi akal aktual, ya kan, dia harus ini berkomunikasi dengan akal aktif. Nah, itu dia harus paham hakikat akal aktif dan akal
akal pertama. Dia harus tahu ini Jibril itu apa, Nur Muhammad itu apa pada manusia itu. Nah, akal aktual ini akal yang ketika memahami sesuatu atau memahami hakikat-hakikat, dia menggunakan dia menggunakan tindakan berpikir. Artinya di sini manusia mulai menggunakan pikirannya. Jadi ketika dia memahami sesuatu atau hakikat, cukup dia pahami konsepnya. Gitu. Cukup dia pahami konsepnya. Anda sampaikan konsep saja, Anda sampaikan ilmunya, orang akan paham. Dia sudah bisa paham loh. Maksudnya akal aktual pada manusia ini ketika orang sampaikan ilmu sesuatu, ilmu dari hakikat sesuatu atau konsep sesuatu, konsep hakikat, akal ini sudah bisa paham dia. Maksudnya dia sudah mengerti dan paham tanpa harus menunjukkan materi seperti akal potensi, akal materi pada awal ini. Jadi di sini jiwa manusia dari aspek pikiran dia sudah mulai berkembang. Jadi kalau manusia sudah akalnya sudah aktual, maka ini manusia yang sudah bisa menemukan hakikat sesuatu menggunakan pikiran. Maksudnya dia bisa mengenali hakikat Tuhan atau mengenali sesuatu yang bersifat ilmu itu cukup dia menggunakan pikirannya. Dia belajar menggunakan pikirannya. Dengan berpikir gitu maksudnya. Misalnya Anda ingin memahami unsur alam, Anda akan berpikir. Anda akan berpikir, tidak lagi harus menunjukkan materi gitu. Itu yang disebut akal aktual. Nah, gitu. Di sisi lain, akal material atau akal potensi juga ini selain dia berubah menjadi akal aktual, ketika berkomunikasi dengan akal aktif atau akal pertama, akal material juga ini bisa menjadi dia akan mengaktual menjadi akal Mustafa. Akal Mustafa. Tahu apa Mustafa? Terpuji, akal yang terpuji. Nah, apa itu akal Mustafa atau akal terpuji? Akal yang apabila dia memahami sesuatu, ingin memahami sesuatu atau mengetahui hakikat sesuatu, dia melakukan penyucian diri. Kalau akal aktual, jika ingin mengetahui sesuatu ilmu atau hakikat, dia menggunakan tindakan berpikir. Maksudnya menggunakan pikiran dulu. Kalau akal Mustafa, ketika ingin mengetahui ilmu atau mengetahui hakikat sesuatu atau nama-nama sesuatu, dia melakukan penyucian diri. Inilah akal para nabi. Ini akal para nabi. Jadi para nabi itu pengetahuannya di sini, bukan di sini. Ini pengetahuan para nabi. Di mana para nabi mengetahui sesuatu itu lewat melakukan penyucian diri dengan mukastafah kepada Tuhan atau dengan melakukan mukastafah, penyucian diri. Maksudnya mereka mengetahui hakikat ilmu, mereka langsung menyaksikan, maksudnya lihat langsung hakikat ilmu, hakikat sesuatu. Inilah yang pernah diajarkan oleh Al-Quran itu. Anda pernah dengar begini. Pada saat Nabi Adam diciptakan, setelah Nabi Adam sempurna dibentuk dan diciptakan, Adam dikenalkan satu-satu nama benda, makom nama-nama, alama, adama, asma'ulaha. Allah mengenalkan satu-satu, Allah memperkenalkan nama-nama pada Adam. Ini yang maksud akal Mustafa itu. Jadi sesuatu hakikat atau ilmu itu langsung dikenalkan. Maksudnya diperlihatkan langsung seperti yang pernah diterima oleh Adam. Adam dulu pernah diajarkan begitu oleh Tuhan. Adam langsung diajarkan alama adama asmaulaha. Adam diajarkan satu-satu nama-nama benda. Nah, makanya akal Mustafa ini adalah akal yang ketika dia ingin mendapatkan ilmu atau memahami hakikat, dia melakukan penyucian diri. Nah, dalam penyucian diri, dia langsung menyaksikan atau langsung melihat sesuatu itu, hakikat-hakikat. Dia langsung menyaksikan dan mengetahui. Makanya saya sebut ini pengetahuan para nabi, bukan pengetahuan manusia biasa. Kalau kita sih ya di sini kita mengetahui. Kita masih menggunakan tindakan berpikir. Bahkan ketika kita melakukan penyucian diri, mungkin kita hanya saksikan cahaya. Kita hanya melihat cahaya, tidak seperti para nabi yang murni menggunakan penyucian diri. Akal Mustafa itu dengan penyucian diri. Anda misalnya, bukan berarti Anda tidak bisa. Kalau Anda sanggup,
melakukan penyucian diri. Kalau Anda sanggup, bisa. Cuman bedanya Anda bukan nabi, kita yang bukan nabi, ya kan. Tetapi cara itu bukan tidak bisa kita lakukan, bisa. Kalau Anda siap, ya silakan. Gitu. Ada dua jalan menuju Tuhan itu. Ada dua jalan mencari ilmu pengetahuan dan sampai pada hakikat. Makanya potensi yang diberikan kita ada dua, ada akal dan hati, kalbu. Nah, maka kalau Anda mau menggunakan akal, ya daya fikir, tindakan berpikir, yaitu akal aktual. Kalau Anda mau melakukan penyucian diri, ini dia, akal Mustafa. Langsung menyaksikan ilmu dan hakikat. Banyak sih petunjuk di Al-Qur'annya, Al-Baqarah 282, di Quran surat Iqra itu jelaskan. Ini berkenaan dengan akal Mustafa. Gitu. Tuhan yang langsung memperlihatkan dan mengajarkan apabila Anda memenuhi syarat penyucian diri. Nah, gitu maksudnya. Itu akal Mustafa. Gitu. Makanya dalam Islam sebenarnya, ya kan, kalau dalam kajian hakikat, orang balik itu, yang sudah balik itu, mereka yang balik itu sebenarnya mereka yang telah sampai pada hakikat. Gitu. Jadi sebenarnya orang-orang balik itu, mereka yang telah sampai pada, mereka lah yang sah sholatnya, mereka lah yang sah menjalankan perintah Tuhan. Karena mereka yang telah menemukan, yang telah sampai pada hakikat Tuhan. Ya, karena mau dibilang tidak sah, ya kecewa lagi, gitu. Maksudnya begini sederhananya, mereka yang sholat tanpa ilmu, itu maksudnya. Makanya dalam satu hadis itu Nabi pernah mengatakan begini, ilmu itu lebih afdol daripada sholat, puasa, haji, karena ilmu itu wajib juga. Gitu. Makanya Nabi dulu sering membuka majelis ilmu, gitu. Bahkan ilmu itu lebih penting daripada sholat sunnah, kata Nabi. Gitu. Makanya makanya tadi orang-orang balik sebenarnya secara hakikat dalam Islam itu, orang-orang balik itu adalah mereka yang telah mengenal hakikat. Gitu. Nah, kalau balik menurut menstruasi itu ijma sebenarnya, keputusan para ulama saja itu ijma. Tetapi kalau kita melirik pada hakikatnya, pada agama dari aspek hakikat, orang-orang balik itu yang menjalankan perintah Tuhan itu adalah mereka yang telah mengenal hakikat Tuhan sebenarnya. Gitu. Makanya siapa yang sudah balik kalau kita menggunakan rumusan ini, kacamata ini, gitu. Nah, siapa yang sudah kenal hakikat, gitu maksudnya. Nah, gitu. So, hapus nih. Makanya di sisi lain tadi ya, makanya ego kesemestaan tadi, ego kesemestaan itu baru Anda dapat manusia sampai apabila akalnya sudah pada akal potensi atau akal Mustafa. Mereka yang akalnya sudah sampai ke akal aktual dan akal Mustafa yang punya kesadaran kesemestaan. Mereka yang hanya mereka yang telah akalnya telah sampai pada kesempurnaan lah yang bisa memiliki ego kesemestaan, gitu. Nah, Anda mungkin saya pernah ya di kajian sebelumnya, apa itu yang membedakan manusia dengan binatang, gitu. Nah, kan saya kalau yang membeda manusia dan binatang itu kan ada salah satu tindakan, yaitu perbuatan alaki, bahwa manusia bisa membalas kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan. Binatang tidak mampu. Tidak ada binatang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan, tapi hanya manusia yang bisa membalas. Nah, itu orang-orang yang sudah kesadarannya sampai ke kesemestaan. Orang-orang yang akalnya sudah akal aktual, orang-orang yang sudah akalnya Mustafa, hanya mereka yang bisa, yang sanggup membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau kesadarannya masih egosentris, ego keluarga, masih egonya kesukuan, akalnya masih akal material, belum paham akal aktif, sulit. Jangankan membalas keburukan dengan kebaikan, Anda dihina saja Anda sudah mau bunuh orang, gitu. Nah, itu salah satu yang membeda manusia dari aspek tindakan itu. Itu mulia sekali manusia kalau sudah bisa melakukan itu.
Nah, makanya saya ragukan mana manusia yang sanggup lakukan itu. Nah, tentu kesadarannya yang harus ditanyakan, akalnya sudah lurus atau tidak, gitu. Nah, sekarang begini, sebelum saya masuk pembahasan masyarakat, kenapa kambing itu tidak disebut masyarakat? Pohon-pohon di hutan rimba kenapa tidak disebut kumpulan masyarakat? Kenapa harus manusia saja yang dilengketkan masyarakat? Gitu. Baru kita bahas dosa sosial, dosa masyarakat. Sekarang begini dulu. Tadi ya, peta jiwa manusia itu tadi ada 3. Ada pada awalnya jiwa manusia berada pada daya nutrisi, makam tumbuh-tumbuhan lah gitu. Lalu ada yang disebut daya syahwat. Syahwat, makam binatang. Baru ada yang disebut daya fikir, yaitu apa? Daya fikir ini ada yang disebut jiwa kemanusiaan, makam kemanusiaan. Begini maksudnya makam kemanusiaan itu. Anda pernah dengar nggak ayat begini? Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah. Itu ayat wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budu itu ya. Nah, coba sebenarnya ada unsur logika yang terkandung di ayat itu. Maksudnya Tuhan itu tidak akan menjadikan Anda manusia. Ambil saja manusia kalau Anda tidak menyembah. Artinya syarat Anda menjadi manusia Anda harus menyembah dulu. Makanya saya bilang tadi, siapa yang sudah mengenal hakikat, itulah yang menyembah Tuhan itu. Baru Tuhan jadikan manusia. Maksudnya manusia itu bukan ukuran Anda punya jasad fisik ini, tidak. Tetapi makom kemanusiaannya Anda sudah menjadi manusia enggak? Itu maksudnya. Gitu. Nah, kalau hanya Anda mengandalkan fisik, bahwa Anda mengatakan saya telah jadi manusia karena ukuran fisik, tidak ada bedanya kita dengan binatang ini, gitu. Nah, itu maksud ayat itu. Aku tidak jadikan. Nah, itu kan logika. Tuhan tidak jadikan Anda manusia kalau Anda tidak menyembah. Kan Al-Quran sendiri yang bilang bahwa bentuk itu syarat kesempurnaan saja, bukan membeda Anda dengan binatang, gitu. Anda harus berbuat kalau mau beda dengan binatang. Apa tindakan Anda loh, gitu. Nah, begitu. Nah, daya nutrisi. Pada daya nutrisi yang Anda harus pahami begini. Pada manusia ini peta jiwa. Nah, kan jiwa manusia pernah melewati 3 makam ini. Nah, Anda bisa lihat manusia pada aspek Anda bisa melihat manusia itu, lihat peta jiwanya begini. Kalau daya nutrisinya kurang, jiwa manusia. Kalau daya nutrisinya kurang, maka dia disebut apa? Disebut apa kira-kira kalau manusia kurang daya pikirnya, daya nutrisinya? Dia disebut kikir. Tahu kikir? Pelit gitu. Jadi kalau manusia ada yang kikir, pelit, itu daya nutrisinya kurang. Gitu. Kalau daya nutrisinya lebih, manusia itu akan jadi serakah. Iya. Manusia akan jadi serakah. Kalau di tengah-tengah dia irfan, menyucikan. Ini manusia akan yang tidak mau memakan yang batil nanti. Nah, gitu. Pada daya syahwatnya, kalau daya syahwatnya kurang, manusia disebut penakut. Ya, penakut. Kalau daya syahwatnya lebih atau hiper, dia disebut gegabah. Kalau di tengah-tengah manusia disebut berani. Gitu. Anda harus beda itu, penakut, berani, dan gegabah. Gitu. Nanti saya jelaskan apa itu berani itu. Gitu. Apa itu penakut. Nah, ini kalau daya syahwatnya itu kurang, manusia akan menjadi penakut itu. Dalam kehidupan sosial manusia akan jadi penakut. Kalau daya syahwatnya lebih, maksudnya instingnya lebih, kecenderungannya lebih, dia akan gegabah. Dalam kehidupan sosial dia akan menjadi orang yang gegabah. Kalau di tengah-tengah, maksudnya seimbang loh. Ya, tidak juga kurang, tidak juga lebih, itu manusia disebut berani. Nah, gitu. Pada daya fikir, kalau daya fikirnya kurang, manusia itu akan menjadi, dia disebut bodoh.
Bodoh dia kalau daya pikirnya kurang. Kalau daya pikirnya lebih ini, kalau lebih pada manusia, dia licik dan culas. Licik, dia manusia yang licik dan culas. Kalau di tengah-tengah, dia arif. Ya, dia arif, bijaksana. Nah, ini dia, ini peta jiwa ini. Nah, gitu. Nah, kalau daya pikirnya kurang, pasti manusia bodoh. Ya, kalau daya pikirnya kurang, serapan pengetahuannya kurang, tidak diajarkan mulai dari kecil, dia akan menjadi orang yang bodoh nanti. Ini fakta. Kalau lebih, terus lebih ini tidak terkontrol, Anda disodorkan yang lebih daya pikirnya, nah, dia akan menjadi licik nanti. Makanya banyak politisi licik, culas itu. Nah, karena daya pikirnya lebih. Ya kan? Nah, kalau di tengah-tengah, jarang Anda dapat yang bijaksana, yang arif itu. Nah, gitu. Nah, sekarang begini. Dalam kehidupan sosial, kalau daya nutrisinya dia kikir, nah dia kikir ini. Kalau dalam kehidupan sosial daya nutrisinya itu kikir, baru daya syahwatnya dia penakut, baru daya pikirnya dia bodoh. Saya yakin dalam kehidupan sosial dia pasti orang tertindas. Ya, dia pasti manusia tertindas. Nah, sebaliknya, kalau dalam kehidupan, Anda bisa lihatlah peta jiwa ini, Anda bisa kaitkan dengan kehidupan. Kalau daya nutrisinya lebih, dia serakah, baru daya syahwatnya lebih, dia orang gegabah, baru daya fikirnya lebih licik dan culas, pasti di kehidupan sosial dia orang penindas. Iya, mereka yang penindas itu. Nah, pasti dia orang yang penindas di kehidupan sosialnya. Nah, kalau daya nutrisinya irfan, di tengah-tengah dia menyucikan, baru daya syahwatnya berani, baru daya fikirnya arif bijak, pasti di kehidupan sosial dia orang yang adil. Ini yang cocok jadi pemimpin. Orang yang adil, inilah orang yang cocok jadi pemimpin. Jangan yang cari yang penindas jadi pemimpin. Jadi wajar nanti dia akan menggerogoti semua orang. Makanya carilah siapa yang pantas jadi bupati, siapa yang pantas jadi presiden, jadi gubernur, jadi ketua organisasi. Cari yang ini, yang daya nutrisinya tidak kikir, tidak serakah, yang daya syahwatnya bukan penakut, bukan gegabah, tapi berani, yang daya fikirnya bukan bodoh, bukan juga licik, tetapi arif, maka dia pasti adil. Cari yang begitu yang jadi pemimpin. Jangan cari yang serakah atau jangan cari yang bodoh, yang mudah ditindak. Nah, gitu. Nah, kenapa begitu? Bisa berani itu begini, begini berani itu. Berani itu bukan begini, bukan Anda diganggu, baru Anda lawan, Anda pukul, Anda menang. Itu bukan berani, itu jago namanya. Anda jago. Berani itu sekalipun Anda penakut, bukan penakut, sekalipun Anda tidak mampu kelahi, tetapi kalau Anda berani katakan itu salah, itu benar, itu orang berani itu. Iya, bedakan. Anda berani mempertegas, ini salah, ini benar. Anda berani katakan kebenaran, Anda berani katakan itu adil, itu salah, itulah orang berani itu. Iya. Kalau bukan berani itu Anda kuat mukul orang, baru teman Anda kalah, Anda jago kuat berkelahi, bukan, itu namanya jago. Belum tentu orang-orang yang kuat kelahi, orang-orang yang jago itu berani bicara kesalahan, kebenaran. Iya. Mungkin ketika mereka berhadapan dengan yang salah dan benar, mereka tidak berani katakan, mereka takut. Nah, itu penakut namanya. Orang gegabah itu. Nah, orang berani itu meski dia tidak jago berkelahi, tetapi ketika kebenaran dia berani katakan, kesalahan berani dia katakan, itulah manusia berani itu. Gitu. Kenapa banyak-banyak kasus ini tidak terungkap? Kenapa korupsi? Kenapa Soeharto orang tidak tahu sampai hari ini kesalahannya? Karena orang tidak berani katakan apa salahnya. Karena duluan bicara akhlak. Iya, duluan bicara akhlak. Padahal status kebenaran itu lebih tinggi dari segalanya. Gitu. Kenapa kezaliman terjadi? Coba Anda berjawab. Kenapa kezaliman sering terjadi di negeri ini? Karena banyak orang penakut. Iya. Apa definisi kezaliman? Kezaliman adalah kerjasama, adanya kesepakatan antara penjolim dan yang ditindas. Nah, yang jolim ini, yang ditindas juga ini menyepakati dirinya untuk ditindas. Maka saya yakin kezaliman terjadi. Nah,
Coba banyak orang berani, tidak ada kejoliman akan berkurang. Tetapi kejoliman semakin banyak karena banyak orang penakut. Banyak orang penakut sehingga kejoliman sering terjadi. Dia tidak berani katakan ini benar, ini salah loh, ini pelanggaran, ini bukan. Nah, makanya banyak orang penakut, kejoliman terjadi. Kalau katanya Al-Ghazali itu yang yang menindas dan tertindas itu sama-sama menggunting keadilan. Sama-sama menggunting keadilan. Karena ada kerjasama antara dan yang dijolimi. Nah, kalau tidak mau dijolimi, Anda lawanlah, berani. Jadi orang beranilah sedikit. Jangan hanya lihat saja kesalahan, baru kebenaran. Anda tidak berani katakan. Sekalipun dia bupati, sekalipun dia presiden, orang tua Anda sendiri pun, jika dia salah, katakan dulu salahnya. Nah, karena dia orang tua kita, karena dia sudah umurnya tua, ya sudah kita maafkan. Yang penting Anda sudah perjelas, ini salahnya, ini benarnya. Tetapi kalau kesalahan Anda takut katakan, nah itu penakut namanya. Maksudnya kedudukan kebenaran itu lebih tinggi daripada akhlak di hadapan Tuhan itu. Iya, akhlak itu nomor kesekian. Anda tegakkan kebenaran dulu, itu nomor satu dia. Baru Anda bicara akhlak, ya sudah kita maafkan, karena ini saudara kita, sudah kita maafkan. Nah, kan itu mulia lagi memaafkan. Tetapi perjelas dulu salahnya apa. Kalau Anda langsung mengedepankan akhlak, menutup-nutupi kebenaran, nah, saya yakin kejoliman akan terus terjadi. Anda akan terus menjadi penakut. Maka kalau pemimpin itu penakut, maka bangsa ini kehilangan martabat. Kalau Anda penakut, maka Anda kehilangan harga diri. Maka harus jadi orang berani dia. Gitu. Siapa yang jadi penakut, saya yakin harga diri Anda kehilangan. Bangsa ini kalau pemimpinnya takut, martabat bangsa ini kehilangan. Bangsa ini kehilangan martabat kalau pemimpinnya takut. Sama kita secara pribadi ini juga. Kalau kita menjadi penakut, harga diri ini kehilangan. Gitu. Jadi ini peta. Nah, itu. Makanya Anda boleh lihat mana orang berani, mana orang penakut, mana orang licik dan culas. Tinggal Anda sebut, peta, pasti itu daya pikirnya lebih itu. Kebanyakan terlalu cerdas itu orang. Gitu. Makanya dia menjadi licik dan culas, tipu-tipu orang. Nah, yang bodoh juga itu tidak dibenarkan jadi. Nah, daya pikirnya kurang. Tapi jadilah orang yang arif di tengah-tengah dia. Itu yang jadi pemimpin itu begitu. Jangan suruh jadi pemimpin orang yang licik dan culas. Jangan jadi pemimpin orang penakut dan gegabah. Cari yang berani. Yang berani katakan kebenaran. Meski akhlak akan dibicarakan nanti. Tapi tegakkan dulu ini. Gitu dia. Karena itu lebih tinggi statusnya di hadapan Tuhan. Hapus dulu. Atau ada yang mau tanya, silakan. Sebelum saya bahas apa itu masyarakat. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan apa itu masyarakat, jadi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, ya kan, dari beberapa penjelasan tentang peta jiwa itu, baik dia mulai dari makam daya nutrisi, makam daya syahwat, dan makam daya pikir. Jikalaupun ada yang tidak jelas, makanya Anda kalau silakan lihat juga tadi ditanya. Saya lupa ya tadi. Nah, makanya manusia semakin tua, jiwanya yang juga semakin kelihatan. Pada awalnya jiwanya tidak terlihat pada manusia, murni jasad ini. Coba lihat kita sekarang masih segar bugar ini, karena jasad mati menutupi jiwa. Coba Anda semakin tua, jiwanya mulai kelihatan, jasadmu berkurang. Gitu. Makanya Anda mulai kentara, kulit mulai menguning, gitu. Saraf, urat mulai kelihatan, jiwa mulai kelihatan. Semakin manusia kelihatan jiwanya, jasad jadi hilang, itu kematian semakin dekat itu. Gitu. Unsur materinya sudah hilang, barsahinya mulai kentara. Tetapi dari awal manusia itu jasadnya yang kentara, jiwa unsur barsahinya tidak kelihatan. Nah, gitu. Oke, siap. Kalau ada mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Izin moderator. Ya, siap, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit ingin bertanya ke materi. Jadi dijelaskan tadi pada proses penciptaan manusia. Proses kejadian, Kejadian manusia. Penciptaan itu Adam. Pada proses kejadian manusia, pada awalnya itu manusia berada di makom tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah itu jiwa manusia lebih meningkat ke makom
sahwat ataupun mahkam binatang. Nah, setelah janin sudah sempurna membentuk jasad, maka jiwa manusia akan menjadi mahkam berpikir. Jadi pertanyaan Adinda, nah dari proses kejadian itu dijelaskan dari awal sampai lahirnya manusia itu dibicarakan mengenai jiwa sampai ke berpikir. Nah, pertanyaannya kapankah akal itu muncul dalam diri manusia? Jadi itu menurut mungkin bisa langsung dijawab materi. Nah, begini, manusia yang diciptakan itu cuma satu. Manusia yang diciptakan cuma satu, Adam saja. Ya kan? Sisanya adalah manusia yang dijadikan. Manusia yang dijadikan. Nah, kenapa cuma hanya ada satu manusia yang diciptakan? Karena hanya Adam yang diciptakan dari tanah. Selebihnya Hawa diciptakan dari Adam, gitu. Dijadikan lewat unsur Adam, dan selanjutnya keturunan manusia dijadikan lewat proses biologis, gitu. Dari mana akal itu muncul? Gitu. Dari mana akal itu muncul? Gitu. Kalau dalam ilmu logika, instrumen akal itu kan otak, hati, dan indera, gitu. Nah, kenapa harus terakhir daya pikir? Kenapa jiwa itu terakhir pada makom kemanusiaan harus sampai? Karena tunggu jasadnya sempurna dulu. Ketika jasad sudah sempurna, otak, hati, dan indera mulai bekerja. Maka ada yang disebut akal pada manusia sebagai instrumen. Anda kayaknya lewat pelajaran logika ini. Bagaimana? Masih kurang dipahami atau sudah bisa itu? Iya kan? Dalam ilmu logika, instrumen akal itu otak, hati, dan indera. Nah, kenapa akal muncul terakhir setelah evolusi kesempurnaan janin menjadi jasad? Karena otak, hati, dan indera ini terbentuk secara sempurna pada manusia, janin harus sempurna dulu. Makanya Al-Quran bicara, kami sempurnakan bentukmu, baru akal ada. Makanya pada tahap pertama, jiwa berada pada daya fikir, makam kemanusiaan. Akal pertama yang muncul pada manusia, akal materi. Maka dia mulai bisa memahami sesuatu dengan ditunjukkan materi. Bagaimana bisa? Ya, kalau begitu kita tunda dulu pembahasan apa itu masyarakat. Tinggal sedikit sih. Kita mau bahas kenapa masyarakat itu dilengketkan pada manusia, kenapa bukan binatang, dan di mana sebenarnya substansi dosa sosial dan dosa individu itu? Di mana sih kitab individu dan kitab masyarakat itu? Bahwa kita hidup ini bukan saja menghadapi tanggung jawab secara individu, tapi ada tanggung jawab secara sosial. Anda ingatlah yang membunuh onta Nabi Saleh itu kan satu orang, tapi satu desa kena azab. Sama misalnya di Bima, misal ada satu orang melakukan perbuatan satu. Yang diazab oleh Tuhan bukan satu, semua kena azab. Makanya kata Nabi itu, masyarakat ibaratkan satu penumpang kapal. Satu orang yang bocorkan kapal, semua akan tenggelam. Maka kewajiban individu yang hidup bermasyarakat saling mengingatkan. Maka ada dosa sosial sebenarnya. Tapi ya karena keterbatasan waktu lah. Nah, itu. Salah di lain waktu kita diskusi di luar, ya kan? Setidaknya Anda sudah paham lah bagaimana proses kejadian manusia, jiwa itu muncul, bagaimana akal itu, bagaimana Anda memahami eksistensi manusia secara individual, dan jiwa manusia itu eksistensinya bagaimana, cuma satu. Kita berhak menolak pandangan dunia melihat dua eksistensi. Tidak bisa. Rubah cara pikir kita tentang bagaimana adil, berani. Kita harus lihat. Makanya saya bilang dari awal, apapun pandangan dunia kita itu membentuk ideologi kita. Makanya perjelas pandangan Anda tentang manusia. Karena itu yang akan mengukur bagaimana prinsip pengetahuan Anda menjadi manusia ke depan itu. Gitu. Jangan jadi budak. Ya, jadi orang merdeka. Nah, gitu. Nah, sebenarnya saya mau jelaskan itu, apa itu merdeka itu. Nah,
Jadi itulah makanya lebih dan kurang teman-teman saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi kajian kita terpotong. Insya Allah di lain waktu jika kita punya kesempatan lah bisa kita bahas. Oke, saya kembalikan dulu pada moderator. Kalau ada yang mau tanya silakan ya, izinkan satu atau dua lah. Ya, jadi saya kasih lagi kesempatan untuk yang terakhir kali sebelum kita menutup kajian kita pada sore yang jelang malam ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait dengan kejoliman ya, Pak. Kan yang dibilang oleh pemateri tadi, adanya kejoliman itu karena adanya kesepakatan dari pemimpin dan orang-orang yang membuat kejoliman. Lanjut dulu. Bagaimana kalau seperti kemarin-kemarin itu ada kami turun di depan Satpam BNI terkait dengan pemotongan uang. Dan di situ tidak ada kesepakatan dari pihak-pihak penerima KIP terkait dengan pemotongannya itu, tidak ada kesepakatan. Tapi kenapa ada kejoliman terhadap direktur BNI Cabang 5? Apakah itu dikatakan kejoliman atau tidak? Itu saja pertanyaan. Saya bilang tadi kejaliman itu terjadi apabila ada kerjasama antara penindas dan yang ditindas. Wajar terjadi kejoliman itu. Misalnya Anda sadar ini hak Anda loh. Anda tidak mau lawan, hak Anda dirampas diambil, Anda tidak masa bodoh saja. Kezaliman terjadi, maka dengan secara tidak langsung Anda telah membiarkan diri Anda untuk ditindas. Maka saya bilang itu kerjasama. Kejoliman terjadi adanya kerjasama antara penindas dan tindak. Contoh kasus yang Anda angkat, masalah kasus yang sempat dibicarakan di Bima kemarin yang dipresur oleh beberapa teman LSM dan lembaga kemahasiswaan BEM itu. BNI, kasus BNI, kita sebut itu pelanggaran. Kenapa pelanggaran atau bisa disebut kejaliman? Karena ada hak-hak yang sebelumnya hak-hak itu tidak dimintai kesepakatan atau persetujuan, langsung kemudian ada pemotongan ini dan itu, gitu. Maka tindakan Anda untuk mencegah kejoliman, ya Anda presur persoalan, Anda demo, begitu. Ya saya tidak tahu apa hasilnya, gitu. Apa hasilnya Anda yang demo itu? Gitu. Sudah ada tanggapan atau bagaimana? Itu selangkah sebenarnya. Anda melakukan demonstrasi itu tepat. Itu salah satu langkah Anda untuk mencegah terjadinya kejoliman selanjutnya. Dan itu tepat. Setidaknya Anda telah memberi peringatan. Gitu. Itu langkah bagus Anda menghadap supaya tidak terus BNI melaksanakan kejoliman dengan mengambil uang-uang yang bukan haknya. Dan mengambil hak-hak nasabah itu sudah tepat. Tetapi untuk mengembalikan hak-hak Anda, kalau Anda menganggap bahwa BNI telah merampas hak Anda, maka demonstrasi yang Anda bangun apa keputusannya? Tinggal di situ saja, ya kan? Bukti yang Anda dapat, bagaimana Anda sesuaikan dengan pihak BNI yang Anda anggap merampas hak, tinggal di situ saja. Anda sesuaikan gitu. Apakah benar terjadi pelanggaran? Gitu. Saya sih begitu saja. Gitu. Tapi caranya sudah tepat. Anda melakukan kritikan untuk mencegah, gitu, supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi begitu. Seandainya kalau Anda tidak melakukan kritikan, mungkin terus begitu, gitu. Kira-kira begitu, Dinda. Sudah bisa dipahami. Baik. Kebetulan waktu kita juga terbatas, maka kita juga akan menutup kajian kita. Jadi semoga dari beberapa yang dipaparkan oleh pemateri, mulai dari awal sampai pada proses terjadinya manusia itu dapat bermanfaat bagi diri kita, baik dalam
hidup bermasyarakat maupun hidup bersosial. Jadi akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.